Baik teman-teman mahasiswa yang saya hormati, tapi sebelumnya saya ingin ya jok sebentar gitu tentang mahasiswa ini. Jadi ini ada dialog antara mahasiswa dengan antara dosen senior dengan dosen junior di IPB atau di sebuah perguruan tinggi besar. Jadi nasihatnya begini kira-kira dosen senior ini ke dosen junior. Janganlah khawatir kalian ini kepada para dosen junior ini dengan mahasiswa yang bernilai A. Karena nanti pada akhirnya, pada ujungnya, itu akan menjadi rekan sejawat Anda. Jadi menjadi dosen kira-kira gitu. Kalau nilai A. Tapi hormatilah mahasiswa yang bernilai B. Karena nanti mereka akan menjadi seorang birokrat yang akan memberikan pekerjaan kepada Anda, kira-kira proyek lah. Tapi takutlah sama mahasiswa yang bernilai C atau D katanya. Loh kenapa Pak? Gitu. Kenapa Prof? Ya nanti pada suatu saat merekalah yang menentukan nasib kalian dan nasib negeri ini. Menjadi politisi dan anggota DPR, kira-kira begitulah. Artinya jangan khawatir teman-teman yang sekarang bernilai C dan bernilai D, siapa tahu jadi politisi seperti saya. Tapi jangan kemudian menganggap bahwa politisi ini pintar karena nilai saya C dan D gitu pada saat mahasiswa gitu. Walaupun sekarang lagi kuliah S3 gitu. Jadi jangan, artinya ada dua pelajaran nasihat dari dosen ini, dari dosen junior, dari dosen senior ini, janganlah menjadi inferior ketika Anda bernilai C atau D. Mungkin gara-gara Anda malas saja gitu. Tapi suatu saat nanti, kemudian bisa jadi Anda menjadi pemimpin atau yang menentukan kebijakan. Tapi bukan berarti bahwa nilai A itu menjadi dosen, tidak. Tapi ini bisa memberikan sumbangsi buat negara lah. Kira-kira antara saya dengan Pak Helmi ini lebih pintar Pak Helmi lah dibandingkan saya. Gitu. Kira-kira itu joknya. Jadi artinya yang kedua pelajarannya adalah teman-teman berlomba-lombalah. Apapun yang terjadi nanti ke depan sebagai mahasiswa pada saat setelah lulus S1, mau nilai A, mau nilai B, mau nilai C, itu jangan inferior. Sekali lagi, masa depan itu masih panjang. Mau Anda mau menilai A, ya bisa jalan. Mau bernilai B, silahkan jalan. Nilai C dan D, itu silahkan. Mungkin saja ketika teman-teman bernilai C dan D, itu mungkin ada masalah yang diputus pacarnya misalnya. Ada yang mungkin ada masalah keluarga, kita nggak tahu lah ya. Gitu. Tapi janganlah menjadi mahasiswa yang takut atau mahasiswa yang seolah-olah bahwa saya sih bodoh lah kira-kira gitu. Enggak. Tidak ada yang bodoh atau yang pintar. Kalau kata Einstein itu. Yang ada adalah malas ataupun rajin. Ya begitu Pak Helmi. Di dunia ini nggak ada yang bodoh sebenarnya. Yang ada malas dan rajin. Nah kebetulan saya waktu kuliah mungkin orang yang malas jadi nilainya C gitu. Ini joke saja pagi-pagi ini biar kita nggak ngantuk ya teman-teman. Mantap ini, segar ini Pak jadi. Artinya ini pelajaran saja. Teman-teman mahasiswa Pak Helmi yang saya hormati, saya diberi tugas oleh Pak Helmi untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan peran DPR baik pada peran legislatif, peran budgeting atau penyusunan anggaran dan pengawasan. Biasanya teman-teman yang saya hormati selalu konflik terkait dengan pengelolaan sumber daya itu selalu menjadi masalah ketika kita dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah isu terkait dengan sustainability atau keberlanjutan. Kelestarian kalau yang sekarang menjadi yang lebih tren gitu. Kepedulian lingkungan, kelestarian, terus kemudian keberlanjutan dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga selalu isunya keberlanjutan melawan versus kepentingan ekonomi. Kita perlu ekonomi, kita perlu perlu kesejahteraan masyarakat. Bagaimana sumber daya alam ini bisa menopang pembangunan dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah inilah dua isu yang selalu setiap saat kita
dihadapkan di gedung DPR ini, berhadapan dengan para stakeholder sumber daya alam, baik itu pemerintah, kemudian pelaku ekonomi maupun orang yang peduli dengan lingkungan. Nah, ini selalu muncul setiap saat, baik itu dalam penyusunan anggaran, baik itu dalam pengawasan maupun terutama dalam penyusunan legislasi atau perundang-undangan yang ada. Nah, apakah kemudian ini harus dipertentangkan? Nah, ini yang kemudian nanti kita akan bicara diskusi lebih lanjut. Kira-kira contoh isu strategis yang selalu muncul di gedung DPR ini ataupun di wacana publik terkait dengan isu strategis pertanian dan pangan, misalnya. Tadi kita bicara tentang sumber daya alam. Nah, ini kira-kira turunannya. Isu strategis pertanian dan pangan itu, pertama, selalu kita bicara terkait dengan impor pangan. Impor pangan ini tidak hanya beras. Apakah kemudian pangan kita cukup atau tidak? Apakah kemudian kita perlu impor atau tidak? Lalu di dalam kebijakan impor itu selalu ada turunannya, apakah ada kartel atau tidak? Teman-teman tahu kartel kan? Artinya ada mafianya lah, kira-kira gitu. Selalu isunya setiap tahun selalu begitu. Kemudian menjadi tantangan ke depan, isu strategis adalah regenerasi petani. Petani kita makin menua, petani kita makin pendidikannya masih tetap rendah. Rata-rata petani kita sekarang ini di angka 45 sampai 55. Artinya terlalu tua bagi seorang petani untuk bisa mengolah tanahnya. Rata-rata kita seperti itu. Dan pendidikannya rata-rata hampir 70% itu SD, lulusan SD. Jadi ini sebuah isu strategis pertanian dan pangan yang kemudian harus kita sama-sama selesaikan. Lalu yang ketiga adalah ini turunan terkait dengan impor, ini produksi dan data pangan. Setiap tahun kita selalu bermasalah dengan, bukan bermasalah, selalu isunya apakah kita surplus atau defisit pangan kita. Datanya mana, lahannya berapa produksinya. Kita tidak punya data pangan yang presisi gitu. Kalau bahasa IPB ini hari ini data presisi gitu. Jadi data pangan ini kita selalu tidak punya presisi secara kebijakan nasional. Kemudian ada isu terkait dengan konversi lahan pertanian. Teman-teman yang saya hormati, kalau teman-teman jalan dari sepanjang Banten sampai Banyuwangi, yang secara tradisi kita itu, lahan itu adalah lahan yang subur, kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa terjadi konversi atau peralihan lahan pertanian, lahan subur, lahan produktif pertanian menjadi lahan yang non-pertanian. Nah, ini kan isu terkait dengan pengelolaan sumber daya, terutama di sektor pertanian dan pangan. Yang terakhir adalah diversifikasi pangan. Ketergantungan kita terhadap beras sebagai bahan pokok ini yang akan menjadi agenda yang harusnya bisa diselesaikan oleh kita semua. Jadi teman-teman, inilah isu strategis. Ini ambil contoh yang saya tadi sampaikan, bagaimana sektor pertanian ada alih fungsi lahan. Ini tantangan besar. Lahan kita makin menyempit, konversi lahan setiap tahun itu 100.000 hektar per tahun. Bayangkan kalau lahan kita saja sekitar 7 juta hektar lahan pertanian teknis ya, maksud saya. Kalau 100.000 per tahun berarti kita tinggal menunggu kita kekurangan lahan pertanian sekaligus kita kekurangan juga nanti produksi pangan. Kalau kira-kira per hektar saja itu 5 ton saja beras diproduksi, berarti hampir tiap tahun ada 500.000 ton kita kehilangan beras dari lahan yang ada. Sedangkan di sisi lain penambahan lahan pertanian kita juga makin bermasalah karena tanah kita seperti itu saja. Kemudian lahan di kehutanan juga harus menjadi masalah yang harus kita selesaikan, dalam arti apakah lahan kehutanan masih bisa kita pakai atau tidak. Nah, ini yang menjadi agenda yang mestinya kita selesaikan. Di perikanan dan kelautan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam, ini contoh isu-isu yang muncul. Kalau kita lihat di 5 tahun terakhir kan kita selalu bicara illegal fishing dan alat tangkap terlarang.
apakah perlu dilarang atau tidak? Apakah illegal fishing ini, bagaimana tindak lanjut dari illegal fishing? Nah, ini yang kemudian selalu menjadi muncul, terutama di 5 tahun terakhir dan di tahun-tahun sekarang ini juga, bagaimana menyelesaikan persoalan illegal fishing dan alat tangkap yang dilarang. Kemudian deindustrialisasi perikanan. Banyak sekali industri-industri kita ini mengalami kolaps, bukan hanya karena faktor corona, tapi faktor bahan baku yang bermasalah, suplai bahan baku kepada industri perikanan kita. Kemudian kemiskinan lain dan pembudidaya ikan, teman-teman, kelompok masyarakat yang paling miskin menurut data BPS adalah di kelompok nelayan dan wilayah pesisir. Dan ini menjadi agenda yang harus kita selesaikan. Kemiskinan itu akan menimbulkan persoalan pada bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Lalu selanjutnya pencemaran laut, yang mungkin akibat dari proses industrialisasi atau proses kegiatan ekonomi yang kemudian harus kita selesaikan. Dan yang paling terakhir adalah konflik tata ruang wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Nah, seperti ini legal fishing-nya. Apa itu cantrang? Teman-teman, kalau memang nanti setelah kuliah di sini, teman-teman bisa tahu, dan saya minta tolong juga bagaimana memahami pengelolaan alat tangkap dan pengelolaan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya problemnya adalah problem alat tangkap ini yang selalu berantem tiap tahun. Apakah cantrang itu dilarang atau tidak dilarang? Kalau saya lebih senang bahwa tidak ada larangan, yang ada adalah pembatasan. Kalau dilarang ini nanti akan menjadi masalah, karena cantrang ini masih menjadi budaya di nelayan kita. Kalau kita kemudian larang secara drastis, maka kemudian mereka akan menjadi akan marah, karena ini menyangkut terkait dengan periuk nasi mereka. Tapi kalau kita biarkan, ini akan merusak stok perikanan yang ada di laut. Karena cantrang ini seperti kapal keruk, teman-teman. Nah, ini yang saya minta tolong ke teman-teman, tolong pelajari terkait dengan bagaimana pengelolaan alat tangkap dan penanganan illegal fishing yang ada di Indonesia. Mungkin nanti Pak Helmi, saya ingin lihat saja teman-teman apakah memahami nggak, dan bagaimana caranya agar di satu sisi kegiatan ekonomi tetap berjalan, misalnya nelayan, tapi di sisi lain keberlanjutan itu tetap harus kita jaga, atau sustainability itu. Nah, yang paling kentara terkait dengan konflik antara keberlanjutan dan kegiatan ekonomi adalah seperti yang saya contohkan ini, illegal fishing dan penggunaan alat cantrang ini. Ini yang contoh nyata yang kemudian teman-teman bisa mengambil studi kasus di beberapa kelompok nelayan yang mungkin teman-teman tahu. Kemudian di isu kehutanan dan lingkungan hidup, contoh isu yang paling dominan selama ini, saya selama di DPR selama hampir 7 tahun ini, pertama adalah climate change. Kita punya konvensi internasional terkait dengan climate change. Kita punya Sustainable Development Goals gitu. Kemudian ada yang selalu tiap tahun selalu muncul adalah kebakaran hutan dan gambut, yang setiap saat kita bicara terkait dengan polusi, pencemaran lingkungan, dan limbah, bagaimana pengelolaan limbah, dan ini dampak dari kegiatan ekonomi, sekali lagi. Kemudian semakin menipisnya sumber daya alam, baik itu sumber daya alam yang ada di bawah bumi maupun yang ada di atas bumi. Kemudian deforestasi serta illegal logging yang selalu tiap tahun yang tidak pernah kita selesaikan dengan baik. Nah, ini contoh kira-kira illegal logging. Sekali lagi, ini contoh juga tadi di nelayan, di sektor perikanan kelautan selalu ada contoh bagaimana konflik antara pengelolaan atau keberlanjutan versus kegiatan kepentingan ekonomi. Di kehutanan juga dan sektor lingkungan hidup juga ada contoh bagaimana konflik antara kepentingan keberlanjutan melawan versus dengan kepentingan ekonomi. Dan ini contoh dari beberapa undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.
tentang Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan nomor 41 tahun 2019, Undang-Undang Pangan, dan yang sekarang ini yang sedang kami selesaikan, ini teman-teman bisa lihat beberapa undang-undang yang ada. Yang kami sekarang sedang susun di dalam masa sidang tahun 2001 sampai akhir 2001 adalah terkait dengan undang-undang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ini bagaimana kita menjaga kawasan konservasi sumber daya alam kita untuk tidak dieksplorasi. Bagaimana kemudian pengelolaan kawasan konservasi, di situ ada zona pemanfaatan, ada zona konservasi dan sebagainya. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih dalam memahami terkait dengan bagaimana pengelolaan konservasi, terutama di kawasan hutan dan perairan yang yang ada di Indonesia. Bayangkan teman-teman, undang-undang ini sudah berumur lebih dari 31 tahun. 31 tahun. Rasanya undang-undang ini lebih tua daripada umurnya teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Rata-rata teman-teman lahir tahun 98 kalau nggak salah ya. Ya Pak Helmi ya? Iya. Ada yang nggak tahu 2000 kayaknya. Sama saya 2001. Berarti beda-beda tipis sama kita ya Pak Helmi. Pak Helmi kan lahirnya sama saya tahun 98 gitu ya. Betul. Jadi undang-undang ini jauh lebih tua daripada usia teman-teman. Bayangkan lebih dari 31 tahun dan ini zaman Orde Baru tahun 90 gitu. Ini belum diubah. Makanya ini yang harus kita ubah tahun ini. Karena dulu zaman Gen X seperti zamannya Pak Hilmi gitu, sekarang sudah zaman milenial gitu. Artinya ada banyak perubahan baik itu terkait dengan stakeholder yang ada, baik itu bagaimana kondisi alam kita dan bagaimana kemudian pengelolaan sumber daya alam yang mungkin berbeda pola pikirnya antara tahun 90 dengan sekarang tahun 2021. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan Pak Helmi.